Renungan Pagi, Christ Triumphant atau Kristus yang Menang oleh Ellen G. White, 27 Maret 2025. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, agar menerima Kristus dalam hidup kami dan mengalami kemenangan yang Yesus alami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Mary Rumengan. Kepada Ibu Mary, kami persilahkan. Selamat pagi bagi kita semua. Renungan kita pada pagi hari ini, Kamis tanggal 27 Maret 2025, dengan judul Kebenaran akan meraih kemenangan pada akhirnya. Ayat ini terdapat dalam Kejadian 49 ayat 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Pertentangan antara pangeran kehidupan dan pangeran kegelapan terus berlanjut, semakin kuat pada setiap generasi berikutnya. Sungguh para pertentangan yang terjadi antara yang benar dan yang salah, antara kebenaran dan kesalahan, antara kerajaan terang dan kerajaan kegelapan. Kebenaran telah berperang melawan kesalahan dan kesalahan melawan kebenaran. Pertentangan ini telah ada selama ribuan tahun. Kebenaran sebagaimana yang ada dalam diri Yesus akan memperoleh kemenangan yang telah diyakinkan oleh nubuatan. Tetapi bagi semua manusia, kesalahan akan mengalahkan kebenaran. Sebagian besar umat manusia akan terjerumus ke dalam penyembahan berhala. Mereka akan meninggikan apa yang tidak ditinggikan oleh Kristus dan berusaha untuk meruntuhkan standar kebenaran Allah yang agung. Setan disebut sebagai pencetus dosa. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Kekalahannya nyata pertama setan adalah kegagalannya untuk mengalahkan Kristus di padang gurun pencobaan. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Nubuatan ini diucapkan oleh Yakub yang hampir mati dan ditujukan kepada anak-anaknya. Namun, nubuatan ini memiliki bobot yang generasi-generasi mendatang. Tongkat kerajaan adalah tongkat yang dibawa di tangan para pemimpin dan penguasa sebagai lambang otoritas. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Panji kesukuannya akan tetap ada. Yehuda tidak akan berhenti menjadi suku yang berbeda sampai dia datang yang berhak atasnya. Dan suku Yehuda mempertahankan keagungannya melalui semua kesengsaraannya sampai kedatangan Kristus yang pertama. Suku ini tetap menjadi suku yang berbeda sampai dia datang yang berhak atasnya. Hampir 1.700 tahun sebelum kematian Kristus, Yakub yang hampir mati mengucapkan nubuatan ini. Kristus sendiri menyingkapkan tabir, sehingga dengan mata kenabian Yakub dapat menelusuri sejarah keturunannya. Ia melihat seorang penasehat ajaib muncul di tengah-tengah suku ini. Itu adalah benih yang dijanjikan. Dia yang berhak atasnya, utusan Allah yang akan mendirikan kerajaan rohani. Yakub melihat saat ketika tongkat kerajaan
tidak akan lagi berada di tangan Yehuda. Bangsa-bangsa akan dikumpulkan di bawah panji Kristus. Ketika orang-orang Yahudi muncul di hadapan Pilatus untuk mengamankan Kristus, mereka berkata, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar." Dengan ini mereka mengakui bahwa tongkat kerajaan memang telah meninggalkan Yehuda. Dikutip dari manuskrip 110 tahun 1897. Demikianlah renungan pagi kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Mary. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Mari kita baca kembali ayat berikut ini yang berisi doa Yakub bagi anaknya Yehuda. Kejadian 49 ayat 10 berkata, "Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa." Dia yang berhak atas tongkat kerajaan itu adalah Yesus Kristus, benih yang dijanjikan. Nah, tentang tongkat ini, firman Allah lanjutkan dalam Bilangan 24 ayat 17. "Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukkan pelipis-pelipis Moab, dan menghancurkan semua anak Set." Ini adalah nubuatan yang diucapkan oleh Bileam tentang benih yang dijanjikan itu. Ada bintang yang terbit atas kelahiran Mesias di dunia ini. Ada tongkat kerajaan yang timbul saat benih itu lahir. Dan tongkat kerajaan tersebut adalah tongkat kebenaran. Ibrani 1 ayat 8 dan 9 berkata, "Tetapi tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah, tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan. Sebab itu Allah, Allahmu, telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu." Ini adalah perkataan Allah Bapa kepada anaknya, yaitu Yesus Kristus, pada prosesi pengurapan imam besar di sorga. Allah Bapa, yang adalah Allahnya Yesus, mengurapi anaknya dengan minyak, yang adalah lambang Roh Kudus, untuk menjadi imam besar kita. Yesus yang adalah keturunan Yehuda menjadi imam besar kita. Imam besar biasanya dari suku Lewi, namun Yesus dari suku Yehuda menjadi imam besar kita. Itu sebabnya Alkitab berkata dalam Ibrani 7 ayat 14 yang berbunyi, "Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan sesuatu apapun tentang imam-imam." Dan nubuat-nubuat dalam perjanjian lama tersebut diketahui oleh orang-orang Yahudi, namun mereka tidak tahu kegenapannya, dan bahkan saat diberitahu mereka menolak. Itulah pekerjaan setan di dalam diri umat-umat Allah. Sebab memang tujuan utama setan adalah agar dunia menolak anak Allah. Roh Nubuat berkata dalam The Desire of Ages halaman 55 paragraf 5, "Para penyembah yang rendah hati ini tidak mempelajari nubuat-nubuat dengan sia-sia. Namun mereka yang memegang jabatan sebagai penguasa dan imam di Israel, meskipun mereka juga memiliki di hadapan mereka ucapan-ucapan nubuatan yang berharga, tidak berjalan dalam jalan Tuhan, dan mata mereka tidak terbuka untuk melihat terang kehidupan." Saudaraku dalam Tuhan, mengetahui nubuatan tidak menjamin keselamatan. Namun, berjalan dalam jalan Tuhan adalah keselamatan. Setan membutakan mata orang-orang Yahudi, meskipun mereka mengetahui ucapan-ucapan nubuatan yang berharga tentang Mesias. Nah, mengenai orang-orang Yahudi, Roh Nubuat juga berkata dalam manuskrip 32 tahun 1866 paragraf 22. Nubuatan-nubuatan yang menunjuk kepada kemuliaan kedatangan Kristus yang kedua kali di awan-awan di langit, mereka anggap sebagai rujukan kepada kedatangannya yang pertama kali. Oleh sebab dia tidak datang menurut harapan-harapan mereka,
mereka berpaling daripadanya. Setan tahu bagaimana menangkap orang-orang ini ke dalam jaringnya dan menipu serta menghancurkan mereka. Bisa lihat saudaraku dalam Tuhan, setan bekerja dalam kehidupan orang-orang Yahudi dalam menolak Yesus sejak kedatangannya yang pertama. Sebab memang sejak dari sorga, setan berperang melawan Yesus. Kesalahan menyerang kebenaran. Kesalahan, yaitu setan, sepertinya menang, tetapi tidak. Serangan pertama saja sudah gagal. Renungan hari ini berkata dalam Christ Triumphant, halaman 93 paragraf 3 yang berbunyi, kekalahan nyata pertama setan adalah kegagalannya untuk mengalahkan Kristus di padang gurun pencobaan. Apalagi waktu Yesus mati, setan kira dia menang, tapi itulah kemusnahan total bagi setan. Ibrani 2 ayat 14 berkata, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia, yaitu Yesus, juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Yesus menjadi manusia sama dengan alamiah kita, supaya Yesus dapat ambil bagian dalam kematian manusia. Sebab oleh kematian Yesus, setan yang berkuasa atas maut musnah. Dan setan tahu akan hal itu saat Yesus bangkit. The Desire of Ages halaman 782 paragraf 4 berkata, ketika Yesus dibaringkan di dalam kubur, setan menang. Ia berani mengharapkan bahwa juru selamat tidak akan menerima hidupnya kembali. Ia menuntut tubuh Tuhan dan menempatkan pengawalnya di sekeliling kubur, berusaha menahan Kristus sebagai seorang tawanan. Ia sangat marah ketika malaikat-malaikatnya melarikan diri pada waktu pesuruh sorga mendekati. Ketika ia melihat Kristus keluar dalam kemenangan, ia, yaitu setan, mengetahui bahwa kerajaannya akan berakhir dan bahwa ia, yaitu setan, harus mati pada akhirnya. Saat Yesus bangkit, setan tahu bahwa dia sudah kalah dan harus mati pada akhirnya. Kebenaran menang selamanya. Tongkat kerajaan tetap di tangan Yesus. Tetapi, apakah setan tinggal diam? Oh tidak. Setan tidak berhasil membinasakan diri Yesus, tapi setan berhasil membinasakan Yesus dalam diri kita. Adakah kita buka hati kita untuk Yesus masuk dan tinggal dalam hati kita, atau kita izinkan roh yang lain? Saudaraku dalam Tuhan, kebenaran telah menang. Yesus telah kalahkan dan musnahkan setan. Artinya, setan akan alami kematian kekal, yaitu sesudah masa 1000 tahun. Namun, sebelum Yesus datang, kita harus berjaga dan bersedia, sebab setan bekerja keras untuk hancurkan kita. Karenanya, terimalah Yesus dalam hati kita oleh kehadiran Roh-Nya, maka kemenangan Yesus menjadi bagian kita. Sebab kebenaran sudah mengalahkan kesalahan. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang penting bagi kami, bahwa Yesus yang adalah kebenaran telah mengalahkan setan yang adalah kesalahan. Dan kekalahan setan adalah kekalahan total. Dia pasti musnah, dia pasti binasa. Binasa selamanya. Karenanya tolong kami ya Bapa, sebagaimana waktu kedatangan-Mu semakin dekat ya Yesus, karuniakanlah roh anak Allah dalam hidup ini, sebab hanya dengan menerima Roh Kristus dalam hidup kami boleh menang sebagaimana Yesus menang, dan bertumbuh setiap hari sebagaimana Kristus dalam karakter, hingga pada akhirnya saat Yesus datang kedua kali, kami layak menerima kerajaan sorga. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami.
Amin.